aku kok jadi terinspirasi ya. Kalau tadi kan pertanyaannya adalah mungkinkah Indonesia ada capres cawapres dari perempuan? Putusan MK kemarin tuh aku jadi terinspirasi gitu. Kira-kira mungkin nggak ya? Ini kan kemarin diajukan untuk dilihat lagi mengenai batas usia ya. Mungkin nggak sih kalau aku gitu ya mengajukan untuk MK itu bikin atau apalah siapalah kemana gitu ya. Untuk ada aturan mengenai jenis kelamin. Maksudnya Mbak? Ya ini kan kalau usia jadi capres cawapres sekarang usianya boleh tuh 35 gitu kan ya. Sekarang bikin aturan bisa nggak sih bahwa harus ada perempuannya. Jadi kalau capresnya laki ya cawapresnya perempuan gitu kan. Kalau capresnya perempuan cawapresnya laki. Jadi selalu adil gitu loh. Karena kalau nunggu ya kayaknya kan ini masih ada tinggal satu nih ya koalisi yang belum. Tapi kalau dari naga-naganya sih kayaknya nggak ada ya yang perempuan gitu. Jadi mendingan gimana kalau itu juga dibuat aturannya Mbak Nah Titi? itu namanya istilahnya adalah affirmative action. Oh, Jadi tindakan khusus sementara yang diberikan bagi kelompok yang marginal supaya dia bisa mengejar ketertinggalan dan mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Jadi sampai paradigma masyarakat kita ini berubah, mau menerima dan bisa menerima perbedaan jenis kelamin, maka dia perlu tindakan khusus tadi. Nah itu kehadiran negara untuk memberikan keadilan. Nah cuman masalah gini nih Mbak, ada masalahnya apa survei lagi itu ya? tahun 2014, jadi ada pertanyaan ke publik, kalau diperhadapkan pilihan 2 caleg, 1 laki 1 perempuan, pendidikannya sama, kapasitasnya sama, lalu kemudian pengalamannya sama, maka masyarakat mau pilih yang mana? Tebak jawabannya apa? Pasti yang laki ya kan? Nah persis, jadi 60% lebih responden itu memilih pemimpin yang laki-laki, caleg yang laki-laki, alasannya karena pemimpin itu terbiasa adalah laki-laki. Laki-laki itu lebih cocok jadi pemimpin. Nah ditambah lagi nih, partai politik kita aja sekarang dari 18 partai yang ketua umumnya perempuan kan cuma 1. Iya, betul juga ya. Oh jadi iya juga ya. Kan yang milih tadi pimpinan-pimpinan partai. Iya kan, yang pimpinannya perempuan juga ternyata milihnya laki juga gitu kan. Ya. Masa depan suram nih buat pemimpin perempuan kayaknya ya. Gak bahaya tah? Aduh, ya kan aku hanya dari dunia yang lain ya tadi ya. Maksudnya ini kan sebagai penonton ya. Aku nggak ada kepentingan apa-apa di sini cuma nonton doang ya kan. Jadi kan yang menjadi pertanyaan kemudian sebetulnya kalau di dunia politik itu sebenarnya lawan politisi perempuan itu apa dan siapa begitu. Mari kita tanyakan ke Mas Budiman untuk mencari jawabannya dari para politisi perempuan kita. Monggo Mas. Oke, Mbak Dia kan Feni tadi mengatakan kan ketua umumnya perempuan, pernah juga menjadi presiden dulu gitu kan. Wakil presiden juga. Wakil presiden juga pernah gitu. Tapi sekarang juga nggak memunculkan calon presiden perempuan. Nah kalau belajar dari Ibu Megawati pernah tampil sebagai calon presiden perempuan dan kemudian 2 kali gagal, pelajarannya apa sebetulnya? Sebetulnya nggak 2 kali gagal tapi ada pencapaian-pencapaian juga ya bagi Oke, seorang presiden ya. perempuan dan banyak. Tapi saya yakin Ibu Mega pertama dia mungkin ketua umum partai politik pertama perempuan pertama dan mungkin presiden perempuan pertama. Tapi saya yakinin dia bukan terakhir. Bukan Artinya terakhir. akan ada lagi ketua umum parpol perempuan dan calon presiden perempuan. Saya yakin itu. Belum tahu ya. Dan itu menjadi perjuangan kita gitu. Ini kan karena gini ya, opini bahwa perempuan tidak mampu itu kan dibangun. Hari ini politik membangun opini. Dan menurut saya opini yang membangun bahwa perempuan itu tidak mampu yang hari ini semangat emancipatifnya, perspektif emancipatifnya itu yang harus dibangun di politik kita. Itu upaya kita bersama. Saya rasa itu bukan hanya urusan perempuan, tapi juga komitmen bahwa emansipasi harus menjadi bagian dari arus utama isu demokrasi Indonesia. Oke. Dan itu tugas perempuan dan laki-laki. Oke, Mbak Dahlia, ini kan Mbak Diah tadi mengatakan emansipasi. Nah di internal P3 sejauh mana kemudian politisi-politisi perempuan itu bisa mendapatkan tempat dalam panggung politik di partai atau kemudian di-endorse oleh P3 ke panggung yang lebih besar politisi perempuannya? Ya di Partai Persatuan Pembangunan kami sangat mendorong
partisipasi perempuan. Jaket yang saya pakai ini adalah jaket Wanita Persatuan Pembangunan. Oh, jaket WPP ya? ya. Oh. Jadi ini adalah saya perempuan Partai P3. Yang kami memiliki struktur sampai di tingkat daerah. Jadi secara nasional kita memiliki kekuatan kelompok perempuan khusus yang kami asuh untuk menjadi kader-kader partai. Nah, di sisi lain kami memang dalam pencalegan itu alhamdulillah P3 melampaui 30%. Kami 35% total jumlah perempuan untuk seluruh daerah pemilihan. Yang kedua dari kepengurusan kami hampir 40% malah perempuan ada di jajaran kepengurusan pimpinan harian DPP Partai P3 termasuk saya. Jadi kenapa itu penting? Karena kami menilai bahwa P3 juga basis dukungannya adalah perempuan. Basis dukungan perempuan yang menurut kami aspirasinya itu pasti lebih pas kalau ditangkap oleh perempuan. Kalau tadi kita bicara soal capres kok nggak ada yang perempuan. Menurut saya kalau dalam kaidah kami ya, malayu jadukuluhu layu terkukuluhu. Kalau nggak dapat semuanya minimal sebagian. Apa artinya? Walaupun capres cawapresnya tidak perempuan, tapi kalau beliau-beliau bisa menjaring aspirasi perempuan itu sangat baik dan kami yakin bahwa Ganjar Mahfud ini bisa. Kenapa? Karena beliau-beliau pernah punya sejarah pada saat duduk di Komisi 2 mendorong kuota perempuan dalam pencalonan 30%. Ini saya nggak kampanye ya, ini sejarah, ini fakta. Saat itu beliau-beliau ada di Dewan dan mendukung. Kenapa saya tahu? Karena saya juga bagian dari dorongan itu ya. Jadi pada saat pembahasan rancangan undang-undang menuju penguatan kuota perempuan dalam pencalonan, saya adalah bagian dari tim asistensi yang mendukung Komisi 3 dan Kaukus Perempuan di situ. Dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud pada saat itu ada di situ. Nah ini adalah bukti bahwa kedua orang ini pernah punya sejarah keberpihakan terhadap perempuan dan pastinya kami sebagai partai pendukung akan terus memfeeding apa sih sebenarnya aspirasi perempuan yang harus mereka perjuangkan. Oke Mbak Dahlia, sekarang nggak Mbak Nini, PKB. Sejauh mana nih kemungkinan PKB pada satu saat adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dari perempuan? Ada nggak sih peluangnya untuk jadi sebenarnya kalau di PKB sangat terbuka ya untuk perempuan mengambil peran-peran strategis ya di PKB. Contoh sekarang di Baja ini Barisan Pekerja Amin. Ada 3 orang yang setiap partai ini harus menyetorkan namanya. Dan saya di PKB satu-satunya perempuan. Dari tim koalisi saya satu-satunya perempuan yang diutus oleh PKB untuk tim Baja. Jadi ini artinya bahwa memang PKB ini tidak mau isu-isu perempuan hilang dalam visi misi maupun dalam kerja-kerja yang dilakukan oleh Amin ini. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga dilihat dari sisi posisi-posisi perempuan yang ada di parlemen juga. Dan juga kita lihat bagaimana Undang-Undang TPKS waktu itu ya, Undang-Undang TPKS waktu 2015 saya, Rahayu, Mbak Diah ini termasuk pengusulnya. Lalu juga ketika 2020 ya, itu termasuk anggota kita Mbak Lulu juga yang mengusulkan. Sekarang pun kita juga yang mendorong bagaimana termasuk undang-undang PRT untuk segera disahkan itu juga dari PKB. Ini artinya sebenarnya PKB ini memberikan ruang yang sangat besar untuk perempuan. Dan jangan lupa menteri yang diusulkan oleh PKB salah satunya adalah perempuan, yakni Ibu Dr. Ida Fauziah. Dan beliau juga adalah Wakil Ketua Umum di DPP PKB. Ini menunjukkan bahwa posisi-posisi perempuan ini menempati tempat strategis. Beberapa pimpinan di komisi, ada 2 orang wakil pimpinan di komisi juga perempuan. Ada saya, ada Mbak Anggia di wakil pimpinan komisi 4. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini komitmen pada isu-isu perempuan dan lagi-lagi sama dengan teman-teman yang lain kita juga mendorong bagaimana 30% ini benar-benar terlewati. Walaupun kemarin ada yang namanya KPU ya, KPU ada hitungan menurun ke bawah, bukan hitungan ke atas, tapi ternyata kita prakteknya juga melebihi dari 30% dari caleg perempuan di tiap level. Mbak Oki. Jadi perjalanan kelihatannya masih
lama dan masih panjang ya untuk pada satu saat kemudian muncul capres perempuan. Mbak Oki sendiri sebagai kader Partai Nasdem, nggak pengen ya gantiin Bang Surya Paloh? Ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Titi bahwa memang perempuan itu terlambat untuk masuk dalam ranah politik begitu. Dan menurut saya kami para politisi perempuan juga perlu melakukan otokritik karena harusnya kita ini bersama-sama secara kolektif bisa melakukan artikulasi yang lebih hebat lagi terkait dengan let's say misalnya kesejahteraan keluarga, stunting, ekonomi keluarga, dan bahkan kita sudah punya kaukus perempuan kan di DPR begitu. Namun yang saya lihat bahwa memang sulit buat kami, bukan sulit, perlu tantangan, perlu kerja keras lagi untuk bisa menembus glass ceiling, begitu Rahayu ya, glass ceiling, sehingga kita bisa kemudian lebih berani untuk tampil. Karena memang tadi yang diilustrasikan oleh Mbak Titi, ketika ada laki dan perempuan maju kemudian dipilih oleh laki, artinya yang dipilih dengan pria, artinya memang kita perlu melakukan kerja-kerja kolektif karena rasanya dengan kondisi sekarang tidak bisa hanya satu-satu saja yang berbicara. Tapi memang harus kerja kolektif sehingga keterwakilan kita di parlemen itu tidak hanya keterwakilan yang deskriptif saja sifatnya, tapi juga ada keterwakilan yang substantif yang kita bisa bicara banyak karena memang kita sama-sama melakukan artikulasi tersebut. Oke, baik. Tapi nggak kepengen gantiin Bang Surya kan? Oke lah, gak usah dijawab lah. Kalau sungkan, Christina Aryani. Ya. Kalau Akhirnya. kalau di Golkar ya, Oke. ini proses kaderisasi politisi perempuan itu gimana? Apakah masih dipenuhi juga politik kekerabatan atau politik dinasti di Golkar gitu? Oke, pertama-tama saya mesti sampaikan, saya ini anggota Komisi 1 ya. Kita ada 11 komisi di DPR RI. Kalau kita boleh memberikan gender pada komisi 1 ini gendernya laki-laki boleh dibilang. Kenapa? Karena mitra kerjanya Kementerian Pertahanan, TNI, lalu juga intelijen, BIN di situ. Ada dari 48 anggota Komisi 1, ada 6 orang perempuan, Ibu Puan termasuk anggota Komisi 1, dan 5-nya juga perempuan, 3 dari Golkar. Bahkan pimpinan Komisi 1 aja perempuan Golkar. Jadi Golkar memberikan kesempatan yang sangat besar untuk perempuan, tentunya dengan sistem meritokrasi ya, dengan kemampuan. Wakil Ketua Umum kami juga 2 perempuan. Terkait dengan DCS kemarin untuk caleg ini 33,96% pemenuhan kuota perempuan juga di ini. Jadi kalau soal kesempatan, partai kami memberikan kesempatan yang sangat-sangat luas untuk perempuan. Jadi no isu ya soal perempuan di Partai Golkar ya? Tidak ada masalah untuk perempuan. Asal Tidak ada dia masalah. punya kemampuan, itu semua ruangnya terbuka lebar. Oke, Mbak